Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Waalaikumsalam. nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Husain sebagai muharrik, sebagai penggerak kegiatan RPM maupun RPM Institute. Yang saya hormati Al-Mukarrom Pak Teddy Meyadi sebagai Asda 3 Kota Tangerang Selatan, yang mudah-mudahan nanti asa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau masih bisa membaktikan diri untuk masyarakat Kota Tangerang Selatan khususnya, dan insya Allah bagi umat Islam di Tangsel maupun di luar Tangsel. Mudah-mudahan upaya beliau ya untuk menggerakkan UMKM bersama RPM juga akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya hormati Mas Budi Kesworo sebagai moderator dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pengajian pada malam hari ini. Tanpa terasa kita sudah yang ketiga ya kajian rutin kita ini, dan sebagaimana saya sampaikan kepada Pak Husain bahwa minimal untuk mengkaji fikih muamalah ini untuk kajian dasar ya, insya Allah 5 kali pertemuan cukup untuk dasarnya. Tapi untuk pendalaman bisa jadi nanti kita tambah waktunya, khususnya membahas tema-tema yang memang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Nah, boleh jadi kalau misalnya tentang perdagangan luar negeri, LC dan lain-lain, nah kebutuhannya kalau memang mendesak nanti kita juga kaji Pak Husain ya. Sebenarnya kalau kita bahas semua fikih muamalat 2 tahun 3 tahun juga habis Pak Husain ya. Jadi banyak sekali babnya. Nah karena itu nanti insya Allah setelah 5 kali pertemuan dasar muamalah, oleh karena itu Pak Husain alangkah baiknya juga menghimpun aspirasi dari anggota ya, kita kumpulkan kira-kira ada usulan atau tidak tema-tema yang akan kita kaji, baru nanti kita diskusikan yang prioritas gitu ya, mana tema yang memang nanti kita bahas di belakang setelah yang utama kita bahas terlebih dahulu. Bapak Ibu yang saya hormati, minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas bahwa menjalani bisnis secara syariah itu adalah ikhtiar kita untuk menyempurnakan kualitas keagamaan kita, kualitas pengamalan agama kita. Karena apa artinya kita berikrar, bersahadat kepada Allah, mengakui Allah adalah segalanya, Rasulullah adalah wakil Allah untuk menebarkan kemaslahatan dan ajarannya di muka bumi ini, tetapi itu hanya sekedar ikrar. Kita tidak mau mengikuti. Kita katakan Al-Quran, As-Sunnah adalah pedoman hidup kita, ternyata kita abaikan, kita singkirkan. Nah inilah kita, bagaimana hidup kita sehari-hari ini adalah dalam naungan Islam, dalam naungan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, seperti yang saya tegaskan sebelumnya, bahwa bisnis syariah itu bukan opsional, bukan pilihan, boleh dipilih, boleh tidak. Bagi umat Islam, bisnis syariah adalah kewajiban. Jadi kalau kita tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, ya, tidak bayar zakat, itu adalah berdosa. Tidak melaksanakan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah juga membuat kita berdosa juga.
membuat kita terancam, berpotensi masuk neraka juga. Jadi jangan dipisahkan ya. Seakan-akan kalau urusan bisnis ini urusan non agama. Ini jangan sampai muncul pikiran yang sekuler seperti ini. Namun demikian, dalam kajian-kajian yang sudah kita lakukan juga, bahwa ajaran Al-Quran maupun As-Sunnah tentang bisnis ini berbeda dengan ajaran Al-Quran tentang ibadah. Di mana ajaran Al-Quran dan As-Sunnah tentang ibadah ini relatif terperinci. Sehingga detail-detailnya sudah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya, dicontohkan Rasulullah. Oleh karena itu, kalau kita melaksanakan ibadah, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, kita masuk kategori orang yang bid'ah. Bahkan ibadah kita tertolak kalau tidak mengikuti Rasulullah. Nah, berbeda dengan ketika kita berbisnis. Nah, prinsip dasar berbisnis ini al-aslu fil muamalah al-ibahah. Bahwa asal prinsip berbisnis ini adalah boleh. Nah, berbeda dengan ibadah ya. Ibadah itu prinsipnya nggak boleh kecuali yang diperintahkan. Kalau ibadah adalah prinsipnya boleh, silahkan, selama tidak ada nanti larangan-larangan. Nah, malam hari ini kita mempelajari prinsip dasar bisnis boleh, ada nggak di situ larangan? Misalnya ya perbankan, boleh nggak perbankan? Nggak ada zaman Nabi. Apa kemudian kalau nggak ada zaman Nabi langsung ditolak? Tidak. Kita lihat dulu. Termasuk yang Pak Husen tadi sampaikan, fitub misalnya. Ada nggak zaman Rasulullah pernah sahabat-sahabat Rasul bermain fitub atau ikut bisnis fitub? Pasti, kami 100% nggak pernah ada kan ya. Nah pertanyaannya, apakah fitub otomatis dilarang karena Rasulullah nggak pernah menjalankan? Belum tentu, gitu ya. Bitcoin misalnya ya, zaman Rasulullah nggak ada. Nah sekarang ada. Apakah otomatis dilarang? Belum tentu. Kita lihat dulu, apakah di dalam transaksi Bitcoin ada larangan-larangan syariah atau tidak. Nah begitu. Jadi jangan kemudian kita a priori ya, bahwa bisnis-bisnis yang zaman Rasulullah nggak ada ya otomatis haram. Bukan seperti itu. Kalau seperti itu adalah prinsip ibadah. Apa yang ada zaman Nabi haram, ibadah nggak boleh. Kecuali yang diperintahkan. Nah kalau muamalah sebaliknya, prinsip dasarnya malah boleh. Kecuali kalau di dalamnya ada larangan-larangan. Nah ketika ada larangan, nah tadi yang Pak Teddy sampaikan, jangan sampai kita hanya mengkaji larangannya. Oh tidak, syariah ketika melarang sesuatu pasti memberikan alternatifnya sebagai solusi biar bisnis itu kalau memang membawa maslahah kepada umat juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga pendapatan yang diperoleh itu selain membuat masyarakat tidak terganggu, senang, juga diridhoi Allah. Dan ini yang utama ya. Yang utama hidup adalah diridhoi Allah. Untuk apa kita kaya ternyata nggak diridhoi Allah. Kita selesailah, meninggal selesai, di akhirat tinggal mendapatkan siksanya. Nah alangkah bahagianya dalam hidup ini kalau kita sesuai dengan doa yang sering kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi di dunia ini kita bahagia, di akhirat juga bahagia. Nah inilah prinsip yang harus kita pegang ya dalam hidup ini. Apapun profesi kita ya, apapun profesi kita. Dunia ini hanya senda gurau, tapi bukan berarti kita nggak boleh senda gurau, boleh. Senda gurau boleh, tapi jangan lalai. Jangan lalai. Misi utama kita adalah keselamatan di akhirat. Itulah yang abadi. Nah, oleh karena itu sekali lagi, ketika kita belajar bisnis syariah, jangan takut kemudian semuanya dilarang. Tidak. Nah, oleh karena itu kita harus tahu apa saja yang dilarang dalam bisnis syariah. Nah, ini sekitar ada 12 ya. 12 ya, banyak ulama yang menyederhanakan atau ada yang nambahkan, tapi yang utama minimal 12 ini. Artinya apa? Bolehkah kita bisnis? Boleh. Bolehkah kita ngambil keuntungan? Boleh. Apakah Islam membatasi keuntungan sekian persen? Islam tidak membatasi. Nah, yang dibatasi oleh Islam ketika berbisnis, larangan-larangan ini harus dihindarkan. Nah, seperti itu.
Yang pertama apa? Larangan yang pertama? Larangan yang pertama adalah riba. Ya, jelas sekali di dalam Al-Quran bahwa Allah menegaskan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah membolehkan jual beli tapi tidak membolehkan riba. Nah, kemudian dalam Al-Quran juga ditegaskan bahwa orang yang memakan riba itu seperti orang kesurupan, ya, yatakhabbatu syaitanu minal mas, bahasa Al-Quran. Dia itu seperti orang yang sempoyongan, kesetanan, seperti itu, yang hidupnya tidak seimbang. Banyak kecaman-kecaman yang lain. Bahkan hadis Nabi ada yang sangat menohok sekali, ya, dosa besar, ya, di antara dosa besar ya riba ini. Nah, besarnya dosa riba itu seperti dosanya anak menzinai ibunya. Nah, ini kan sebuah warning kepada kita bahwa soal riba ini soal serius, soal yang diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya, dan itu disebut dalam surat Al-Baqarah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan riba? Bapak Ibu yang saya hormati, jadi riba itu prinsip dasarnya, kata riba itu tambahan. Nah, pertanyaannya, tambahan dalam apa? Nah, ini penting nih. Tambahan dalam apa? Nah, tambahan yang bisa terjadi dalam akad jual beli maupun akad utang piutang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan, ya, bahwa kalau kalian melakukan jual beli, sementara objeknya itu emas, perak, gandum bulat, gandum panjang, kurma, garam. Nah, kalau emas dan perak saat ini mata uang. Karena dulu zaman Rasulullah, emas dan perak itu sebagai mata uang, dinar dirham. Ya. Jadi kalau nanti nuker duit dengan duit, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum bulat dengan gandum bulat, gandum panjang dengan gandum panjang, kurma dengan kurma, garam dengan garam, salah satu objek lebih banyak, maka terjadi riba. Jadi misalnya, ya, kalau gandum, kalau di Indonesia ini beras. Ya, beras Cianjur dan Kerawang ditukar, sama-sama beras. Ternyata Cianjur 1 kilo, Kerawang 1,5 kilo. Maka yang setengah ini adalah riba. Nah, ini kalau terjadi jual beli barter, ya, antar makanan yang sejenis. Harus sama prinsip dasarnya. Nah, bagaimana kalau memang kualitasnya itu berbeda? Nah, pernah ada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang menukar kurma yang jelek dengan kurma yang bagus. Ya, misalnya kurma yang bagus itu kan sekarang kita kenal ada kurma Nabi. Ya. Kurma Nabi ini kan mahal nih dibandingkan kurma-kurma curah yang lain. Kurma Nabi bisa jadi 1 kilo, kurma lain 5 kilo tuh Pak Husain, ya. Nah, kalau ditukar nih, karena kurma ini masuk barang ribawi, kurma dengan kurma, ya, satunya 1 kilo, satunya 5 kilo, maka ini terjadi riba. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bukannya kurma saya ini memang kurma bagus. Nah, sementara kurma teman saya itu kurma jelek. Iya, kalau Anda mau menukar, jual dulu. Kalau posisi Anda yang memiliki kurma jelek, jual dulu tuh kurma yang jelek. Nah, harganya, hasil penjualannya dibelikan kurma yang bagus. Nah, ini boleh. Mengapa? Karena ketika dibelikan, dijual dulu, dia dapat uang. Uang dipakai membeli kurma, ini tidak ketemu antara kurma dan kurma. Nah, itu cara yang diberikan Rasul. Mengapa? Karena kalau kurma dengan kurma, termasuk beras dengan beras, itu mirip-mirip. Kalau nggak ahlinya, belum tentu bisa memastikan bahwa memang di situ ada perbedaan. Nah, Islam itu sampai saking hati-hatinya sampai ke sana. Sehingga kalau komoditinya seperti yang disebutkan itu, ya, kalau dianalogkan ya tadi, kalau emas perak berarti uang. Rupiah dengan rupiah, nah ini implementasinya sekarang, ya. Emas perak itu adalah uang. Kalau dalam konteks Indonesia adalah rupiah. Misalnya mau lebaran kita menukar uang kita ke bank 1 juta. Nah, kemudian bank memberikan 1 juta, boleh nggak ada riba. Tapi kalau kita menukar 1 juta, dapatnya hanya 900.000,
Yang 100 itu sebagai kompensasi nukar tadi itu, maka ini termasuk riba. Mengapa? Karena uang ketemu uang itu harus sama. Nah, inilah dikenal riba fadl. Riba dalam akad tukar menukar barang yang ada dalam hadis ini, di mana kalau ketemu yang sejenis harus sama, nggak boleh beda. Kalau terjadi perbedaan, kualitas apa namanya kuantitasnya, maka di situ terjadi riba. Oke, namanya riba fadl. Yang kedua adalah riba nasa. Riba nasa. Jadi riba fadl itu contohnya kalau sekarang jual beli mata uang yang sejenis, ya, tukar menukar uang yang sejenis. Bagaimana kalau mata uangnya tidak sejenis? Kalau tidak sejenis tidak masalah. Jadi kalau tidak sejenis, misalnya kita menukar dolar dengan rupiah, terjadi perbedaan, tidak masalah. Tapi kalau tadi rupiah dengan rupiah harus sama. Oke. Berikutnya adalah riba nasa. Nah, riba nasa ini riba yang terkait jual beli juga. Nah, kalau objeknya adalah jual beli barang yang sejenis yang ada dalam larangan hadis Rasulullah tadi, maka harus diserahkan ketika akad. Jadi kalau kita nukar uang dengan uang, selain harus sama, juga harus cash. Nggak boleh yang rupiah 100 ribuan sekarang, yang recehan nanti. Nah, itu terjadi riba nasa. Gitu ya. Nah, jual beli mata uang yang nggak sejenis pun berlaku ini, harus cash. Jadi misalnya rupiah dan dolar. Boleh nggak? Boleh. Berbeda jumlahnya? Boleh. Yang nggak boleh adalah jika penyerahannya waktunya berbeda. Ya. Misalnya rupiahnya sekarang, dolarnya bulan yang akan datang. Nah, nanti ada istilah forward ya. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu termasuk riba nasa. Riba nasa itu riba karena jeda waktunya yang berbeda. Kalau riba fadl karena kelebihan salah satu alat tukarnya. Oke. Kemudian yang kedua, dan ini yang sudah familiar dengan kita, adalah riba terkait utang piutang. Ngasih utang. Nah, ini. Jadi kalau kita ngasih utang duit, misalnya ke seseorang ngasih utang, itu prinsip dasarnya kita tidak boleh ngambil keuntungan, apapun bentuknya. Uang, barang, atau juga jasa. Itu tetap riba. Misalnya, saya utang ke Pak Husen misalnya, 1 juta. Pak Husen memberikan utang ke saya 1 juta, sesuai dengan permintaan saya. Tapi Pak Husen bilang, Pak Azhar nanti kembalikan 1.100.000. Cicil Pak Azhar selama 1 tahun. Nah, yang 100 ini riba. Gitu ya, tambahan. Mengapa? Karena kalau uang 1 juta dengan 1 juta ya harus sama gitu ya. Di samping itu Islam juga ketika kita memberikan utang, motifnya adalah menolong. Ngambil keuntungan riba. Ada kaidah yang sebagian ulama mengatakan hadis Rasul, dan sebagian lain mengatakan itu kaidah fiqh, bahwa kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap transaksi utang piutang, kok di situ ada tambahan, maka masuk kategori riba. Jadi tambahan bisa dalam bentuk imaterial ya, misalnya Pak Husen, ini saya kasih utang nih Pak Husen 5 juta, saya bilang gitu. Oke, makasih Pak Azhar. Saya kembalikan berapa Pak Azhar? Ya 5 juta juga Pak. Tapi nanti Bapak kalau belanja apa-apa di tempat saya ya. Nah, ini juga nggak boleh Pak. Jadi memang keuntungannya bukan uang, tapi kompensasinya harus belanja di tempat saya. Nah, ini juga masuk kategori riba. Nah, ini riba yang seperti ini banyak ya di lembaga keuangan konvensional, baik bank ya, maupun nanti di pegadaian, di multifinance, dan di lain-lain. Nah, itu adalah tidak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, oleh karena itu nanti syariah memberikan alternatif perbankan yang sesuai syariah, kemudian multifinance yang sesuai syariah, operasi yang sesuai syariah, ya, yang pinjam meminjam berbunga nggak boleh.
maka harus ada alternatif yang sesuai syariat. Dan berikutnya adalah riba jahiliyah. Nah ini namanya riba jahiliyah. Ternyata lebih manusiawi dibanding riba saat ini. Nah kalau riba jahiliyah, mengenakan bunganya itu nggak langsung di awal. Jadi tadi kalau saya utang ke Pak Usen 1 juta, Pak Usen ternyata ngasihkan utang ke saya 1 juta, kemudian Pak Usen bilang, silakan Pak Azhar uangnya ini saya kasih utang. Saya ngembalikan berapa Pak Usen? Ngembaliin 1 juta, tapi Pak Azhar ngembaliinnya bulan April awal ya. Oh, siap. Nah, kalau saya memang awal bulan April itu bisa membayar, saya hanya membayar 1 juta. Nah, itu jahiliyah begitu. Tapi pas April jatuh tempo saya harus bayar, nggak bisa bayar, baru saya dikenakan bunga. Nah, itu. Nah, itu persis di kartu kredit konvensional ya. Jadi Bapak Ibu kalau punya kartu kredit, belanja pakai kartu kredit, pas awal bulan jatuh tempo harus bayar, nggak bisa bayar, baru dikenakan bunga. Kalau bisa bayar, kita nggak kena apa-apa. Nah, jadi ternyata riba jahiliyah, meskipun namanya jahiliyah, itu lebih manusiawi ya. Kalau di perbankan kan kita utang langsung sekian persen, gitu kan. Nah inilah istilah-istilah yang ada dalam riba. Jadi riba itu ada yang terjadi dalam jual beli, yaitu jual beli barter, ya barang objeknya sama. Nah bisa terjadi riba fadl kalau misalnya alat tukarnya jumlahnya berbeda, padahal objek tukarnya sama. Kemudian terjadi nasa kalau waktu penyerahannya berbeda. Nah kemudian dalam utang piutang bisa nasiah atau nasiah jika kita memberikan utang, kemudian kita mengenakan bunga, atau riba jahiliyah jika kita nggak mengenakan bunga ketika tepat waktu, tapi begitu tidak tepat waktu pembayaran berikutnya baru dikenakan bunga atau denda, tapi diakui sebagai pendapatan yang memberikan utang. Nah itu juga masuk kategori riba jahiliyah. Oke. Jadi itu masalah riba singkatnya. Nanti kalau mau mendalami bab riba itu bisa 1 semester bab riba itu bisa. Jadi detail sekali. Tapi kita nggak akan bahas sedetail itu. Tapi minimal kita sudah tahu bayangan secara umum. Yang kedua adalah ghoror. Ya, ghoror. Ini bukan horor Bapak Ibu ya. Bukan film horor, tapi ghoror. Jadi bacanya harus tepat ya. Ghoror. Nah, ghoror itu adalah ketidakpastian dalam transaksi yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Nah, nanti ini rinciannya ada di belakang ini, Bapak Ibu. Misalnya nih, Bapak Ibu ya, jadi ketidakpastian dalam transaksi yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Dua-duanya sama-sama nggak tahu akibatnya. Contoh, ya, contoh jual beli ijon misalnya ya. Jadi kita membeli sesuatu yang belum wujud. Misalnya ada rambutan baru berbunga. Ya, baru berbunga. Ini Bu siapa nih? Bu Siti Purniah nih punya rambutan misalnya ya. Baru berbunga nih Bu Siti ya. Nah, saya bilang, "Bu, saya beli dong rambutan Ibu tuh yang bunganya luar biasa. Berapa berani Pak Azhar? 2 juta ya." Oke, nah ini nggak boleh Bu. Mengapa? Karena rambutan yang baru berbunga itu bisa jadi buah, bisa jadi tidak. Ya, Bu Siti nggak bisa memastikan apakah jadi buah betulan atau tidak. Saya pun tidak bisa. Nah ini sama-sama tidak pasti nih Bu. Sama-sama tidak pasti. Nah itu tidak boleh. Jadi yang seperti itu nggak boleh. Mengapa? Karena bisa merugikan salah satu pihak. Ternyata rambutannya jadi. Begitu saya jual, laku 3 juta. Bu Siti nyesel kan? Aduh Pak Azhar, tambah dong duitnya. Akhirnya berpotensi menimbulkan keributan. Atau sebaliknya, ternyata bunga rambutan tadi nggak jadi buah. Karena hujan terus-menerus, kemudian bunganya rontok, akhirnya tidak jadi buah. Maka dikala itu yang rugi saya. Nah inilah. Jadi ketidakpastian dalam transaksi yang dua-duanya sama-sama tidak tahu. Jadi ini saya tekankan ya. Ghoror itu dua-duanya tidak tahu apa akibatnya nanti. Kalau
Salah satunya tahu, satunya tidak tahu, nanti bukan gharar, namanya nipu. Nah ini nanti contohnya namanya tadlis. Berikutnya adalah kualitas ya. Kualitas contohnya jual beli singkong yang masih berada dalam tanah. Ini kan sering ya, orang istilahnya kalau di Jawa itu nebas ya. Beli singkong yang masih ada di sawah, jangan di kebun, masih ada di tanah. Nah, ditebak aja, diambil sekian singkong, kemudian dia nilai berarti singkong ini misalnya 2 hektar tanah ini nilainya sekian. Dia nggak ngelihat langsung singkongnya, tapi langsung ditebak. Nah, itu juga nggak boleh. Mengapa? Itu adalah gharar. Mengapa? Penjual nggak tahu berapa pastinya singkong itu. Pembeli juga tidak tahu berapa pastinya singkong. Nah, ini berpotensi menimbulkan konflik. Sehingga tidak boleh. Gitu, dari kualitas. Dari sisi waktu misalnya, jual beli mobil yang hilang. Mobil saya hilang. Kemudian saya bilang sama Pak Usen, Pak Usen, itu mobil saya diambil pencuri tuh Pak Usen. Nah, nanti saya jambi-jambi deh, mudah-mudahan balik. Nah, saya jual ke Pak Usen, mobil saya itu kalau baru sekitar 100 juta. Saya jual deh ke Pak Usen 30 juta saja misalnya. Cuman mobilnya masih belum ada nih. Nah, ini tidak boleh. Mengapa? Karena antara Pak Husen dan saya sama-sama tidak tahu, tidak pasti, tidak bisa memastikan apakah mobil tadi akan balik atau tidak. Nah, itu horor tuh. Kapan baliknya mobil? Nggak tahu. Ya. Atau Pak Husen punya burung lagi kabur dijual ke satu pasar. Burung yang kabur di atas genteng itu burung saya misalnya. Nah, itu juga nggak boleh. Mengapa? Persoalannya adalah Pak Husen juga nggak bisa mastiin apakah burung bisa ditangkap atau tidak. Saya pun tidak bisa memastikan. Nah, itu. Kemudian ada dari sisi harga, ya ada dari sisi harga, yaitu adanya 2 harga dalam satu akad, seperti safqah fi safqatain, bay'atain, jual beli dengan harga saat orang, misalnya nih ya, misalnya nih tentang harga ya Bapak Ibu ya, saya bilang, saya jual ya HP saya ini kalau cash sekian, misalnya ya, kalau cash 1 juta, kalau tidak cash 1,5 juta. Nah kemudian Pak Husen, iya Pak, oke saya beli. Nah, ketika Pak Husen bilang saya beli, nggak jelas tuh Pak Husen milih yang cash atau tidak. Pokoknya oke deh Pak Azhar, serahkan ke saya. Nah, ketika saya akan menyerahkan harus pasti dulu. Saya menawarkan 2 harga. Tapi Pak Husen harus sebelum deal dengan saya harus memilih harga yang mana yang harus dipilih. Harga yang cash atau harga yang tidak cash. Nah, itu kalau nggak ditentukan sampai akad, kemudian oke, barang saya serahkan, itu masuk kategori gharar. Jadi kalau langsung ketika akad itu sudah ditentukan tidak terjadi gharar, nggak apa-apa. Bu ya, misalnya ibu-ibu ini kalau lagi arisan, lagi pengajian, itu ada yang jualan jilbab gitu ya. Ini Bu, jilbab murah. Berapa cashnya Bu? Gitu ya. Oh kalau cash ini 100.000. Wah Bu, boleh nggak ngredit gitu kan? Boleh, kalau ngredit ini 150, boleh sampai setahun dikredit misalnya ya. Setiap pengajian nanti dicicil misalnya 10.000, nanti sampai lunas, boleh, tapi 150. Boleh nggak kita menawarkan begitu? Boleh, tapi ketika mau berpisah, itu harus dipilih. Ini harga yang mana? Harga yang cash atau harga yang kredit? Nggak boleh itu. Begitu ditawarin seperti itu langsung, ya udah, saya oke deh. Nah, oke nggak ngomong, yang dipilih mana? Nah, itu terjadi gharar. Ya. Tapi kalau dipilih, jadi nggak masalah. Kemudian gharar dalam objek barang. Ya. Jadi objek barang tuh gini, silahkan dibeli. Mana yang kamu sentuh atau kamu bisa misalnya lemparan ya. Kalau di mall itu sekarang itu kan ada boneka-boneka itu ya. Jadi kita di time zone ya biasanya ya. Kita beli koin gitu ya, kemudian kita masukkan, kita mainkan. Pokoknya barang yang ketangkap itu milik kita. Nah, itu nggak boleh. Itu masuk kategori gharar. Ya, gharar. Mengapa? Itu bagian dari judi nantinya ya. Itu nggak boleh. Karena ketika kita tidak cermat, tidak bisa menangkap, tidak milik kita.
Nah gitu. Jadi kalau dulu itu bai'ul mulamasah ya, mana yang kamu bisa sentuh itu yang kamu beli. Kalau nggak bisa kesentuh tidak boleh dibeli. Nah, terkait objek ini juga bai'ul maktum. Jadi nggak boleh kita menjual sesuatu yang nggak jelas, mau beli baju nggak dari saya? Oh ya mau, nanti ya saya carikan dulu gitu ya. Tapi nggak jelas spesifikasinya seperti apa, nggak jelas, kapan menyerahkannya nggak jelas. Nah itu nggak boleh. Itu masuk kategori sesuatu yang gharar. Nah itu yang dilarang oleh syariah. Oke. Nah yang ketiga adalah maisir ya. Ini judi. Judi itu adalah sebenarnya kelanjutan dari gharar. Nah biasanya ya perjudian itu bisa dalam bentuk permainan atau dalam transaksi penjaminan ya. Misalnya di asuransi Bapak Ibu yang saya hormati ya. Di asuransi itu ada gharar. Jadi kalau Ibu Siti tadi ikut asuransi misalnya ya, asuransi kecelakaan misalnya, asuransi kecelakaan. Nah, ketika asuransi kecelakaan, kita wajib membayar premi. Misalnya preminya tiap bulan 100.000. Nanti kalau terjadi kecelakaan, dapat cover resiko kecelakaan, dapat misalnya 50 juta misalnya ya. Nah, ini nggak boleh karena terjadi gharar. Di mana ghararnya? Ghararnya adalah apakah kita kecelakaan atau tidak, sama-sama tidak tahu. Nah, kalau kita nggak terjadi kecelakaan, akhirnya terjadi untung-untungan. Maka yang untung adalah asuransinya. Nah, kalau misalnya kita kecelakaan, yang untung kita. Untung-untungan yang digantungkan pada sesuatu yang tidak jelas, itu adalah maisir, perjudian. Ya. Jadi misalnya judi bola gitu ya, judi bola. Nah, judi bola, misalnya Persi Tangerang dengan Persija misalnya. Oh ini udah terlalu jauh ya, mesti menang Persija Pak ya. Misalnya Persija dengan Bobotoh Persib misalnya, adu bola. Nah, kita bisa jadi nggak bisa memastikan mana yang menang. Bisa Persija, bisa Persib. Nah ini sesuatu yang gharar nih, sesuatu yang nggak pasti. Nah, biasanya sesuatu yang nggak pasti kita jadikan ajang judi. Pak Teddy kan hobi nonton bola nih. Nih hari Minggu depan ini ada Persib lawan Persija nih Pak Teddy. Ayo Pak Teddy dukung mana? Kata Pak Teddy saya dukung Persib. Oke saya Persija. Berani berapa Pak Teddy? 5 jutaan berani Pak? Oke kata Pak Teddy. Nah ini judi Pak. Nah judi ini maisir namanya. Berangkat dari sesuatu yang tidak pasti. Apa yang tidak pasti? Siapa yang menang? Itu Pak. Siapa yang menang itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Itu yang gharar. Nah, sehingga dijadikan ajang spekulasi. Nah, itulah perjudian. Jadi judi itu nggak boleh karena ada gharar ya, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa, menimbulkan pertikaian, merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi. Berikutnya adalah tadlis, dan ini sangat umum larangan ini, yaitu menyembunyikan cacat terhadap objek yang kita jadikan transaksi. Jualan jilbab, jilbabnya ada cacatnya, disembunyikan, ditutup-tutupi. Ya, warnanya nggak bagus, dikasih warna, dikasih lampu yang bagus, biar warnanya kelihatan, luar biasa. Nah, pencahayaan, ya. Sebenarnya barangnya tidak bagus, difoto, fotonya diedit sedemikian rupa, sehingga seakan-akan bagus. Begitu dipasarkan online, wah bagus sekali nih barangnya, orang tertarik nih. Begitu dibeli, ternyata beda antara yang dipasang di iklan dengan yang di delivery, diserahkan. Nah ini adalah tadlis nih Pak. Ini haram nih ya. Rasulullah mengatakan, man ghassana falaisa minna. Siapa saja yang sering menipu itu bukan dari golonganku. Jadi bukan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ahli neraka nih. Nah ini yang banyak terjadi nih tadlis nih dalam perdagangan ya. Jadi memanipulasi sesuatu yang sebenarnya enggak seperti yang ada di gambar, tapi seakan-akan seperti yang digambar. Sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi karena kepandaian memasarkan, kepandaian bicara, akhirnya sesuatu yang sebenarnya nggak bagus jadi bagus, gitu ya. Nah ini hati-hati.
kalau memang kenyataannya seperti itu tidak masalah, itu tidak menyembunyikan cacat. Ya, jadi dalam Islam Rasulullah itu ya kalau barang dagangannya memang ada cacatnya dijelaskan cacatnya. Nah, inilah yang kadang kita berat untuk melaksanakan ini. Nah, karena kecenderungannya kita suka menyembunyikan cacat atau menipu. Kemudian huben, ketidakseimbangan objek pertukaran. Ini juga bisa terjadi, Pak. Ini ada cerita lucu ya. Biasanya ini cerita Madura istilahnya, Pak. Jadi cerita Madura ini ada orang Madura yang jualan duren, Pak. Nah, ketika ada si A ini beli duren, Pak, beli duren, dia kan jalan kaki tuh di pasar, orang Madura beli duren. Nah, durennya ternyata murah, Pak. Ya, boleh jadi duren hanya 10.000 gitu. Nah, berikutnya dia datang lagi, Pak, bukan jalan kaki, bawa mobil Mercy, Pak. Ternyata duren itu naik, Pak. Jadi 100.000 gitu ya. Nah, persoalannya yang beli duren orangnya sama, sehingga dia protes, loh. Kok kemarin 100 yang kemarin 10.000 sekarang 100? Iya, yang kemarin Bapak kan jalan kaki. Kalau sekarang Bapak naik Mercy. Nah, ini nggak benar, Pak ya. Ini kebetulan aja orangnya sama. Nah, kalau orangnya kemudian tidak sama, kita memanfaatkan kepolosan orang, ketidaktahuan orang, sehingga yang barang ya, yang nilai pasarnya itu sebenarnya hanya 100.000, kita jual 2 juta misalnya. Ya, misalnya ada turis datang ke Pamulang, pameran di Pamulang ya. Pak Husein jualan suatu barang yang karya Tangsel lah. Ya, Pak, pasarannya di Tangsel misalnya 500.000. Karena turis dia nggak ngerti, apalagi bahasa Betawi Tangsel juga nggak ngerti gitu kan. Ternyata sama Pak Husein ini 3 juta gitu. Pak Husein berhasil menjual, tapi memanfaatkan ketidaktahuan orang tersebut. Nah, ini namanya huben. Jadi ketidakseimbangan objek pertukaran yang seharusnya harga pasarnya sekian, dia jual tinggi karena ketidaktahuan. Tapi kalau karena kelangkaan, nggak masalah, Pak. Misalnya keris Diponegoro dijual 1 triliun gitu ya, karena nilai historisnya itu tidak masalah. Tapi kalau kita manfaatkan kepolosannya, itu yang jadi masalah. Berikutnya adalah ihtikar, menimbun ya. Misalnya mau lebaran kita beli semua gas yang ada di komplek kita beli semuanya. Di sekitar, di toko-toko kita beli semuanya. Begitu gas sepi, kita umumin, kalau mau beli gas di tempat saya ada, gitu ya. Gas yang tadinya harga 100.000 misalnya, dia jual 200 karena lagi langka. Tapi langkanya barang ini dia rekayasa, dia timbun dulu. Nah, ini yang nggak boleh. Tapi kalau langkanya itu memang karena memang langka, produksinya nggak ada atau pengangkutannya ada hambatan karena banjir, tidak masalah kita menjual mahal, ya. Tapi kalau itu karena rekayasa penimbunan, monopoli, ihtikar, maka itu masuk kategori yang dilarang. Nah, yang ketujuh adalah tanajus, penawaran semu, ya. Penawaran semu ini pengelabuan, Bu. Bapak Ibu ya. Dulu saya pernah ketipu tuh di Blok M dulu. Ada yang jualan di dekat itu tuh, dekat terminal Blok M ya. Ada yang jualan jam tangan. Jam tangan murah. Wah, saya lihat kok banyak yang beli gitu ya. Banyak yang beli. Nah, kemudian saya ikut beli. Begitu sampai rumah ya sekitar seminggu mati jamnya. Nah, ternyata di sana itu caranya ketika dia menawarkan jam tangan, itu temannya udah dikontak semuanya. Nanti kalau saya udah buka lapak, saya tawarkan jam tangan, kamu beli ya ke saya, ini duitnya. Jadi dia duitnya dikasihin temannya itu pura-pura beli. Nah, ketika dibuka, dia tawarkan seakan-akan yang beli banyak. Akhirnya orang yang tidak tahu ikut-ikutan, ya kan? Wah, iya laris tuh baksonya Pak Husein gitu. Padahal Pak Husein di warung baksonya itu ramai karena ngundang tetangganya makan di situ gitu kan. Seakan-akan ramai, kemudian disyuting, ramai nih, tiap hari ramai nih. Nah, itu adalah tanajus, penawaran semu. Itu kalau di dunia saham ada istilah menggoreng saham, Bu. Ya. Nah, saham ini sebenarnya jelek nih. Kemudian diisukan bahwa perusahaannya begini, banyak yang beli. Ada teman-temannya semua.
Ketika saham ini naik, yang lain ikut beli, wah baru dijual semua, harganya rontok. Nah, dia udah untung, dia lari. Nah ini tanajus, penawaran semu. Ada riswah. Riswah itu suap. Kita bisnis, tapi dengan cara nyuap. Ada tender. Kalau atur aja di belakang dah, gitu ya. Kita kasih ya uang umpan sehingga kita beruntung dari menjual barang itu, tapi dengan cara nyuap. Nah itu juga nggak boleh ya, riswah nggak boleh. Objek haram, nah ini pasti. Jadi semua objek yang haram tidak boleh dijadikan objek transaksi. Ya, misalnya kita punya minimarket ya Pak Husen ya, ternyata jualan jualan narkoba gitu Pak Husen ya, minuman atau minuman keras. Nah ini nggak boleh Pak Husen. Jadi harus ditutup kalau nanti mengklaim dirinya syariah itu nggak boleh tuh jualan minuman-minuman keras. Nah termasuk nanti kalau bisnis keuangan koperasi membiayai bisnis yang haram itu juga tidak boleh. Nah yang 10 adalah doror. Maka semua bisnis yang berpotensi membahayakan, merugikan masyarakat, moral, ya agama itu tidak boleh. Maksiat, semua bisnis yang berbau maksiat, misalnya dulu di Jakarta ada apa itu Alexis ya, itu hotel tempat maksiat itu ya, minuman macam-macam. Maka kalau kita punya bank kemudian membiayai untuk membesarkan bank Alexis itu nggak boleh tuh. Itu masuk kategori mendukung maksiat. Apalagi kemudian kita memfasilitasi, ya udah saya supplier minumannya, itu juga nggak boleh tuh di tempat-tempat yang maksiat. Kemudian yang terakhir adalah zulm, menganiaya karena ketidakadilan. Nah, ini sering terjadi dalam perburuan. Ya. Jadi kalau kita punya toko, kemudian kita punya pembantu yang melayani toko, hati-hati, jangan sampai kita mendolimi dia. Ya. Jadi kalau waktunya gajian ya harus kita gaji. Ya. Kalau kita janjikan komisi, dia sudah mencapai target, ya harus kita bayar komisinya. Nah inilah hal-hal yang dilarang ya. Karena itu kita boleh berbisnis mencari keuntungan boleh, tapi nggak boleh ada riba, nggak boleh ada gharar, nggak boleh ada perjudian maisir, nggak boleh tadlis menyembunyikan, nggak boleh huben ya, kita memanfaatkan kepolosan orang dengan menjual sesuatu yang sebenarnya nggak segitu harganya jadi mahal. Kemudian ikhtikar, kita timbun barang itu biar harganya nanti jadi mahal. Kemudian kita melakukan penawaran semu seakan-akan dagangan kita ini banyak yang beli, tapi semuanya itu kita rekayasa, kita shoot seakan-akan warung kita itu berjubel pembelinya, padahal tidak gitu ya. Nah itu semuanya adalah tanajus. Riswah juga nggak boleh, kita untung tapi dengan cara menyuap gitu. Objeknya juga nggak boleh yang haram, nggak boleh membahayakan, nggak boleh yang mendukung ya kegiatan maksiat, dan nggak boleh menganiaya ya, sesama dalam bisnis. Saya kira ini Pak Husen hal-hal yang dilarang ya. Mudah-mudahan kita bisa menghindari hal-hal yang dilarang ini sehingga sekali lagi kalaupun kita berbisnis untung yang berkah, tidak untung pun tidak mensengsarakan kita di kehidupan nanti di akhirat. Jadi mudah-mudahan kita di dunia ini adalah bahagia, di akhirat juga berbahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.